اقرأ باسم ربك الذي خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayyuhal ahbab, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ba'd. Wa fillah rahimakumullah. Tentunya pertama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam pada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kemudian kemuliaan penghormatan kami kepada pengurus masjid dan jajarannya, juga kepada Ustaz Dr. Wido yang menjadi penyebab saya bisa hadir di majelis yang mulia ini. Memang luar biasa saya dipuji sama Ustaz Wido ini. Ya, datang ke sini saya bermodalkan Google Map. Pas tengah jalan HP-nya low battery. Akhirnya nggak tahu lagi di mana posisinya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, karena memang Allah sudah takdirkan kita berkumpul, bertemu, kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Bapak sekalian rahimakumullah, tema secara besar kita berbicara tentang sehari bersama Al-Quran. Memang ini tema yang tidak seharusnya kita sehari, tapi sehari-hari harus kita bersama Al-Quran. Ya. Dari tema ini yang menarik bagi saya adalah mencermati, mentadaburi ya kilasan dari surah An-Naml. Surahnya surah semut. Di penghujung surah An-Naml ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Katakanlah alhamdulillah bahwa Dia nanti Subhanahu wa taala akan senantiasa memperlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya. Fata'rifuna, dan kalian akan kenal ayat-ayatnya itu. Dan pencipta, pemilik, pengatur, penguasamu itu tidak pernah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada yang lepas-lepas aja.
Di ya, terima kasih. Ini ayat di penghujung surah An-Nahl. Wa qulil hamdulillah. Kenapa saya mengambil ayat ini? Karena di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati allati harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mudhirin. Jadi ini 3 ayat terakhir, baru kemudian ayat terakhirnya wa qulil hamdulillah. Jadi dari 3 ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya aku ini diperintahkan untuk mengabdi kepada pencipta, pemilik, pengatur, penguasa Rabba hadhil balad, yang memiliki negeri ini, yang mana Allah haramkan di dalamnya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Walahu kullu syai', dan baginya itu segala sesuatu dia punya. Dan aku diperintahkan yang kedua untuk menjadi seorang muslim. Apa ciri seorang muslim? Wa an atlu al-Qur'an. Aku diminta untuk membaca Al-Quran. Siapa saja mendapatkan hidayah, maka sungguhnya hidayah tersebut buat dirinya. Dan siapa saja sesat, maka katakanlah sungguhnya aku hanya pemberi peringatan. Baru kemudian wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah, bahwa dia nanti Allah Subhanahu wa taala akan terus memperlihatkan ayat-ayatnya, dan kamu akan kenal ayat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang kita kerjakan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang menarik di sini adalah di surah An-Nahl ini, di penghujungnya Allah katakan wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Surah An-Nahl ini, An-Nahl ini, surat ke-27 ini, surat tentang semut. Ini surah yang paling banyak mengajak kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah di surah An-Nahl ini ada di 3 tempat. Ya. Belum lagi di dalamnya juga berbicara tentang, ya, surah An-Nahl ini di dalam riwayat lain juga disebut namanya surah Sulaiman, karena berbicara tentang kisah Nabi Sulaiman. Nah, yang menariknya Nabi Sulaiman ini dikenal Nabi yang paling sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Nabi Sulaiman itu, ya, berjumpa dengan rombongan semut, lalu ketika semut-semut itu melihat pasukan Sulaiman alaihissalam ini, kemudian dia minta kepada seluruh anggotanya agar masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Nah, mendengar itu, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Jadi yang pertama itu bagaimana Nabi Sulaiman ini ketika mendapatkan yang rakyatnya di antara semut-semutnya itu bagaimana berusaha supaya tidak hancur dengan tentaranya Sulaiman, minta semuanya masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Nah, belakangan baru ketahuan ketika di ayat ke-18 ini, hatta idza atau ala wadin naml. Ketika pasukan Sulaiman ini masuk ke dalam daerah Wadin Naml, ada lembah. Lembah itu biasanya tempat kehidupan, Wadin Naml. Nah, maka berkatalah semut ini, ya ayyuhan naml udkhulu masakinah, masuklah kamu ke dalam rumah-rumah kamu. Nah, ternyata belakangan ini ketahuan bagaimana ayat ini menjadi perhatian para ilmuwan,
mereka akhirnya mencari tempat-tempat yang banyak semut. Wadi Namal. Ketika di situ banyak semut, mereka ingin membuktikan betul-betul ini tempat semut. Lalu mereka lakukan ekskavasi, digali ya lapangan tersebut. Ternyata subhanallah dijumpai jemaah dimuliakan Allah, itu bangunan semut yang luar biasa. Ya, ada rumah, ada jalan yang berbelok-belok. Jadi memang sebuah kota. Jadi sebuah kota yang luar biasa. Ya. Saya sebenarnya punya filmnya, cuma saya lupa naruh. Jadi tadinya saya mau masukin, jadi nggak sempet. Ya. Saya cari-cari udah kelamaan. Jadi ternyata di situ ada ayat yang luar biasa. Para ilmuwan penasaran dengan kalimat Wadi Namal ini. Mereka lakukan ekskavasi di sebuah area yang banyak semut. Pelan-pelan dia bongkar itu, digali sedikit demi sedikit. Ternyata dijumpai itu sebuah kota, ya. Karena di situ bentuk rumahnya dengan jalannya, lorongnya, ya, begitu teratur dibuat oleh semut-semut itu sendiri. Ya. Nah, di sini kita jumpai ada ayat tadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memperlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya. Fata'arifuna. Sulaiman alaihissalam tersenyum melihat ungkapan semut ini. Yang kedua, Sulaiman alaihissalam juga ya bersyukur. Salahnya di ayat ketika mendapatkan kembali singgasananya Bilqis, ya. Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun." Jadi luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Surah An-Naml ini penuh dengan pujian-pujian. Dan setiap kali kita berbicara tentang Nabi Sulaiman, selalu kita teringat dengan Bilqis yang memiliki kerajaan Sabah. Bapak Ibu tahu surah Sabah itu dimulai dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Itu surah Sabah. Ya. Silakan dicek di surah ke-34. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Jadi memang nuansa wa qulil hamdulillah ini luar biasa. Bagaimana semangat membangkitkan untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ayat-ayat yang ingin dia tampilkan, ya, itu mengajak kita untuk kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saja jemaah dimuliakan Allah, dengan peristiwa 411 212, ini juga bagian wa qulil hamdulillah, bahwa dia Subhanahu wa ta'ala sekarang menampilkan ayat-ayatnya. Saya cermati di surah Al-Maidah ayat 51, ya kan? Ini kan yang di celah, yang dilecehkan oleh Ahok, ya, Al-Maidah 51. Ternyata itu di 3 ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat 48 mengatakan, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Ternyata Al-Maidah 51 ini menjadi penyebab bahwa sya'allah, bahwa kehendak Allah itu terwujud. Kalau Allah menghendaki, mudah bagi Allah mengumpulkan kamu menjadi umat yang satu. Karena faktor Al-Maidah 51 inilah kemudian umat Islam, ya, di Indonesia ini bisa berkumpul. Dan belum ada sejarahnya, tidak cuma di Indonesia, di dunia bahkan, sholat Jumat yang dihadiri 7,3 juta kata Google begitu. Terbesar ini di dunia. Masjidil Haram aja nggak sampai segitu. Bagi Allah mudah kalau Allah mau menyatukan.
Ada ayat yang luar biasa. Al-Maidah 51, 3 ayat sebelumnya, "Lau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah." Bertahun-tahun kita berpikir, selalu mencari jalan. Macam mana kita ini mengumpulkan umat yang berbeda pendapat, berbeda aliran, berbeda latar belakang, organisasi, kelompoknya. Rasanya kita selalu kemarin-kemarin itu berselisih terus gitu. Tapi ternyata lewat sebab Al-Maidah 51 bersatu kita semua. Allah tunjukkan ayat-ayatnya. Wa qulil hamdulillah. Di situ kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang luar biasa. Dan yang luar biasanya ini karena surah Al-Maidah yang dicela Al-Maidah 51. Setiap kali kita hadir dalam suasana Al-Maidah 51, itu para demonstran nggak ada cerita kelaparan, makanan di mana-mana Pak Bu ya. Di mana-mana itu makanan. Bahkan lagi 4.11 ya. Semangat kita datang dengan beberapa teman. Ya. Udah, kita sudah urunan siapin makanan dari pagi sampai sore. Udah siap nih. Sampai di tempat nangis, malu kita. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang lebih soleh dari kita. Mereka nggak cuma menyiapkan makanan buat dirinya, mereka sudah siapkan mobil, bus, bahkan dibuka kapnya, disiapkan makanan, diberi kita itu gratis. Di situ saya malu. Ternyata banyak orang yang lebih soleh. Bahkan ini ada cerita sehari sebelum ya 4.11, maaf 2.12 ya, sehari sebelum 2.12 itu ada informasi bahwa ada rombongan ibu-ibu ya dari kalangan the have, orang-orang kaya ini menyewa hotel yang dekat Monas itu bintang 5 itu 4 lantai Bu, 4 lantai disewa, isinya mereka semua. Diperhatikan ini ngapain ini ibu-ibu ini sewa hotel 4 lantai bintang 5 ya, tahu sendiri bintang 5 satu kamarnya berapa juta gitu kan. Ini 4 lantai. Kemudian besok paginya 212 ternyata mereka hanya turun, kerjanya apa? Bagi-bagi makanan buat para peserta. Ini kalau begini kita bukan melawan manusia, kita sedang melawan Tuhan. Wa qulil hamdulillah. Karena bicaranya adalah bagaimana Dia Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat-ayatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa orang yang disebutkan di dalam Al-Quran yang paling cepat beriman? Ada tahu? Siapa yang paling cepat beriman? Al-Quran menyebutkan yang paling cepat beriman adalah tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun. Ketika tukang sihir Fir'aun ini melihat sihir-sihir yang paling canggih saat itu, dia lempar tali-talinya itu menjadi ular, lalu dengan sekali gebrak saja dengan tongkatnya Nabi Musa, habis sihir mereka. Saat itu mereka mendapatkan keyakinan ini ayat Allah, ini mukjizat, ini bukan sihir. Langsung mereka sujud, langsung mereka mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Melihat ayat itu langsung sujud tersungkur mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Marah itu Fir'aun, amantum qabla an adzana lakum. Enak aja kamu beriman belum dapat izin dari aku. Kalian ini kan pegawai-pegawai aku, kata Fir'aun gitu. Kalau kalian gak mau murtad, maka akan aku salib kalian, lalu potong secara bersilang kaki dan tangan kalian. Apa sikap saharat Fir'aun, tukang sihir Fir'aun? Iman sekali melihat langsung menancap dalam jiwanya, langsung dia mengatakan faqdi ma anta qad innama taqdi fil hayatid dunya. Silakan putuskan wahai Fir'aun, keputusan kamu cuma berlaku di dunia. Yang aku harapkan, yang kami harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sekali melihat ayat langsung beriman. Cuman yang terjadi sekarang ini ayat yang luar biasa. Jumatan terbesar di dunia. Dan Allah kalau ngasih ayatnya nggak rutin, sekali-sekali, nggak tiap Jumat kayak begitu, ya. Karena ini ayat mukjizat.
Jangankan ya kita pengelolanya saja yang membuat acara itu, saya juga bingung gimana ngatur orang begitu banyak, gimana nyiapin buat wudhu segala macam. Ternyata Allah turunkan hujan, beres semuanya. Beda dengan hari berikutnya ketika mereka membuat demo tandingan, ya. Yang datang bukan hujan putih beliung, habis semuanya. Ayat. Subhanallah, sekarang itu kita melihat ayat-ayat itu tampil di depan mata kita. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin ya diajak kita di dalam surah An-Naml ini. Di awal surah An-Naml, di ayat ke-6, Allah mengatakan di sana, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Bahwa kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul mendapatkan Al-Qur'an ini talaki dari Sang Maha bijak dan Sang Maha alim. Talaki langsung belajar. Nah, di penghujung ayatnya ya, di ayat 92, wa an atslu al-Qur'an. Aku sebagai muslim diminta untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jadi konteksnya bagaimana kita membangun, membersamai Al-Quran adalah belajar talaki, kemudian ditindaklanjuti dengan selalu tilawah. Talakinya ini gak tanggung-tanggung, min ladun hakimin alim, dari Sang Pencipta, pemilik, pengatur, penguasa yang maha bijak, yang maha alim. Orang yang belajar langsung, makanya ilmunya itu ilmunya min ladun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di sini wa innaka latulaqqal Qur'an min 'indi hakimin alim. Tidak menyebutkan dengan kalimat inda, tapi ladun. Karena di dalam Al-Qur'an sama-sama maknanya dari sisinya, ada inda, ada ladun. Cuman bedanya kalau ladun itu ilmunya langsung mendapat inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau inda ada proses belajar yang dia dapatkan. Makanya siapapun orang-orang yang membaca Al-Quran, Quran ini kaedahnya kitabun khalid wal aqa'u mutajaddid, kitab yang kekal, dan dia selalu memberikan inspirasi baru. Selalu ada saja yang menarik. Makanya mereka ya, siapa saja kita yang rajin bertalaki, ya, langsung belajar, ya, carilah guru yang langsung mengerti bagaimana supaya kita nggak salah-salah dalam membacanya, makhrajnya, sifat hurufnya, matnya, segala macam, ya. Insya Allah dari situ nanti kita akan mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Dilanjutkan dari talaki menuju tilawah. Ya, talayatsul itu artinya berjalan mengikuti. Ya, setelah belajar harus ada implementasinya, harus diwujudkan dalam sikap kesehariannya. Ya, makanya di ayat sini, ayat terakhirnya, wa an atslu al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Siapa saja sesat, katakanlah aku cuma ngasih peringatan. Jadi mereka yang bertalaki dan membaca Al-Quran itu dengan harapan apa? Supaya Al-Quran itu turun ke dalam jiwanya. Karena di surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Quran ini turun dibawa oleh Al-Amin Jibril alaihissalam. Turun dibawa, dimasukkan ke dalam mana? Ala qalbika, ke dalam hatimu ya Muhammad. Al-Quran ini kalau masuk, diresapi ke dalam hati, maka akan terjadi sebuah proses dinamisasi dalam jiwa kita. Jadilah kita memiliki semangat memberikan peringatan. Tapi kalau Al-Quran ini kita dapatkan, belajar untuk masuknya ke dalam akal, ya, ala aklika, nggak ada perubahan. Banyak orang yang mengkaji Quran dari sisi ilmiah, nggak ada perubahan jiwanya. Apalagi kalau Al-Quran masuknya ke dalam kantong, ya, untuk cari tambahan komoditi non migas begitu, nggak akan ada lagi perubahan. Quran ini harus masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati ini, jemaah dimuliakan Allah,
iman kita. Itu para ulama menggambarkan kayak biji di dalam tanah yang tertutup batu, tapi ketika sering mendapatkan air dari langit, itu biji yang begitu lemah keluar tunasnya. Apapun yang besar, yang keras di atasnya bisa dia dobrak. Tunas yang lemah. Iman begitu. Ketika sering mendapatkan siraman dari langit, maka akan terjadi sebuah proses kejiwaan, dinamisasi kejiwaan. Dia ingin mengeluarkan semua kenikmatan iman, hidayah itu. Maka semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin hari ini makin kuat. Jadi kalau makin kuat semangat talakinya, lalu diwujudkan dengan semangat tilawahnya, biasanya akan banyak inspirasi yang akan membuat dia semangat untuk memberikan nasihat-nasihat pada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi aneh kalau ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, tapi ternyata interaksi sosialnya lemah. Nah, ini ada permasalahan dia dalam memahami Al-Quran. Biasanya semakin bagus interaksi kita dengan Al-Quran, semakin semangat kita dalam berinteraksi sosial, karena kita tidak ingin beriman dan menikmati keimanan ini sendirian. Kita ingin mengajak yang lain untuk sama-sama menikmati keimanan. Makanya yang terdepan selalu di dalam peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barisan terdepan selalu diisi oleh para hufazul Quran. Mereka para penghafal Al-Quran. Karena dorongan untuk memberikan yang terbaik buat agama ini begitu tinggi, begitu besar. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik kita melihat di surah An-Naml. Surah An-Naml sekali lagi dari awal sudah berbicara mengajak kepada kita untuk rajin-rajin bertalaki, sehingga di akhirnya untuk rajin-rajin tilawah, membaca Al-Quran. Terus saja. Quran ini dia akan memberikan inspirasinya kepada kita kalau makin rajin kita baca. Karena karakter Quran itu dikatakan pada ayatnya, Allahu ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kata-kata yang paling baik ini, yang ayatnya serupa, mutasyabihan matani, jadi ulang-ulang. Jadi makin sering kita mengulang-ulang Al-Quran ini, maka nanti akan terjadi pada ayat berikutnya, taksya'iru juludul ladina yakhshawna rabbahum. Tiba-tiba kulit kita itu akan bergetar. Taksya'iru juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ketika Quran sudah masuk ke dalam jiwa kita, semangat khosyahnya lahir, maka akan bergetar kulit ini. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Lalu setelah ada getaran-getaran hebat tersebut, biasanya dibuktikan dengan tetesan air mata, maka akan mendapatkanlah dia ketenangan yang luar biasa. Interaksi Al-Quran itu perlu kita cari suasana seperti itu. Dari talaki menuju tilawah, kalau belum pernah mendapatkan baca terus, diulang-ulang. Nanti akan ada Allah berikan kehadiran tiba-tiba bergetar. Pernahkah kita membaca Al-Quran, kita nggak ngerti ayatnya, tapi tiba-tiba kita kok kayak mau menangis gitu. Nah, Imam Ghazali mengatakan kalau itu yang terjadi, berhentilah di ayat itu, ulang-ulang lagi ayat tersebut. Mungkin Allah akan memberikan inspirasi kepada kamu di ayat tersebut. Coba buka tafsirnya, baca lebih lanjut lagi. Apa hidayah yang Allah berikan pada hari itu pada kami? Karena memang interaksi Al-Quran ketika dia dibaca matani berulang-ulang, baru kita akan mendapatkan interaksi yang luar biasa. Wa an aswal Quran. Karakter seorang muslim itu nggak pernah lepas dari membaca tilawatul Quran. Kalau kita membaca zikir, hamdalah, tasbih, tahmid, 33 kali, kita ulang-ulang ayat itu sampai 33 kali, yakin langsung hafal itu. Baca terus. Karena di sini ada keistimewaannya yang luar biasa, kita akan mendapatkan
hidayah. Wa an asrul Quran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Jadi hidayah itu kita bisa dapatkan ketika kita selalu membaca. Bahkan ya, seorang ulama mengatakan bahwa seorang muslim yang paling malas itu sehari dia membaca Al-Quran 1 juz, itu yang paling malas. Sehari 1 juz itu yang paling malas. Jadi kalau ada muslim yang membaca Al-Quran di bawah 1 juz, bukan malas, itu sakit. Udah sakit. Karena kesehatan kita ini, ruqyah kita ini ada di Quran. Walaqad anzalna ilaika kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Allah sudah turunkan Al-Quran ini fihi dzikrukum. Ini ada sebab-sebab kamu jadi mulia. Apa kamu nggak mikir? Kenapa kita nggak mendapatkan kemuliaan, penghormatan? Karena interaksi kita dengan yang mulia ini kan. Nah, yang menariknya Sulaiman alaihissalam diberikan contoh ini dari awal bicara talakil Quran dan di akhir membaca tilawatul Quran. Di dalamnya itu cerita para nabi-nabi yang luar biasa. Sulaiman alaihissalam, Daud alaihissalam, Musa alaihissalam, ada Saleh alaihissalam dan Lut. 4 nabi ini disebutkan yang mana mereka mendapatkan ayat-ayat dahsyatnya. Perhatikanlah bagaimana Sulaiman alaihissalam ini interaksi di alam Al-Quran ini begitu dahsyat, luar biasa. Kita tahu Sulaiman alaihissalam ini adalah nabi sekaligus juga raja. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi Sulaiman alaihissalam dan Daud alaihissalam dia bisa berkuasa. Dia bisa memimpin dengan baik. Kenapa? Karena punya ilmu. Ilmunya dari mana? Tilawatul Quran. Cuma saat itu namanya Zabur di zaman Nabi Daud. Dia selalu membaca wahyu-wahyu Al-Quran. Bahkan kelasnya Nabi Sulaiman, satu ketika Nabi Sulaiman ini lalai dengan kudanya. Lalu dia teringat bahwa ada panggilan Allah yang membuat dia tertunda karena asyik dengan kekayaan kendaraannya, kuda yang begitu bagus sekali. Lalu apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Disembelih kuda tersebut. Karena kuda ini membuat saya lalai. Langsung disembelih. Semangat untuk kembali selalu memuji Allah dia utamakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti kendaraan Nabi Sulaiman, bukan lagi kuda, diganti dengan angin, lebih cepat lagi. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau suatu ketika gara-gara kita pakai HP lalu lalai kita telat sholat, jual itu HP, nanti Allah ganti lagi yang lain. Motivasinya harus kuat dulu, jangan habis dijual, habis itu masih mikir-mikir digantikan yang lain. Harus kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan demikian itu di surah Saba'nya. Alhamdulillah, semua dimulai dengan hamdalah sendiri. Jadi semangat Nabi Sulaiman ini karena dia punya ilmu. Seorang yang memimpin sehari-harinya, siapapun dia yang didasarkan dengan ilmu, langkah-langkahnya selalu ujung-ujungnya alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Selalu dia bersyukur karena Allah selalu memberikan lebih, kepada mereka yang beribadah dengan dasar ilmu. Nah, ilmu yang kita dapat dari mana? Interaksi kita dengan Al-Quran, kekuatan interaksi kita, talaki kita dengan Al-Quran. Sehingga setiap ada kejadian tidak disikapi negatif, semua disikapi positif. Jadi dari awal ini di ayat-ayat awal kepemimpinan Nabi Sulaiman dan Daud mengatakan alhamdulillah.
di akhirnya juga ayat yang tadi kita baca, wa qulil hamdulillah. Allah Subhanahu wa taala akan terus memperlihatkan ayat-ayat. Ketika konsep mindset hamdalah ini ada kuat di kepala kita. Jadi setiap permasalahan itu mau berat mau ringan, alhamdulillah. Bahkan ya, yang menarik di sini adalah di tengah-tengah ayat tersebut, di ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Itu di tengah-tengah. Katakanlah alhamdulillah dan salam sejahteraan buat para hamba-hamba Allah yang Allah telah pilih. Ya, ada pertanyaan, apakah Allah yang lebih baik dari apa yang mereka persekutukan? Ini ayat jemaah dimuliakan Allah. Keluarnya ayat ini, ayat sebelumnya bercerita tentang Nabi Saleh dan Nabi Lut. Kita tahu Nabi Saleh ini bagaimana mendapatkan tantangan yang besar dari para pemimpinnya, dari para penguasanya saat itu. Bahkan di Al-Quran mengatakan ketika ontanya Nabi Saleh itu mereka mau bunuh, mereka merencanakan merusak, membunuh onta tersebut. Itu dibahasakan di dalam Al-Quran, wa kana fil madinati tis'ata rahtin yufsiduna fil ard wala yuslihun. Ada 9 orang, 9 rahat. Rahat ini klan. 9 apa? Mungkin kalau sekarang namanya 9 naga kali ya. Itu kata Al-Quran, 9 rahat ini, 9 naga ini kerjaannya yufsiduna fil ard, bikin kerusakan di muka bumi, wala yuslihun, gak bikin perbaikan. Lalu kerjaan mereka apa? Wa qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka membuat rencana malam itu membunuh onta yang dilarang dibunuh oleh Nabi Saleh. Lalu kemudian mereka diambil sumpahnya supaya nanti paginya kita belaga nggak tahu siapa yang bunuh, nggak tahu siapa nih. Padahal kerjaannya dia mereka sendiri. Mereka buat apa? Tapi coba ayat berikutnya Allah katakan, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun. Mereka buat makar. Jemaah dimuliakan Allah, ini kekuatan 9 rahat ini dahsyat. Dia buat makar. Kaum muslimin saat itu yang dibawa ke pemimpinan Nabi Saleh lemah. Apa yang terjadi? Ketika mereka buat makar, mereka berhadapan bukan dengan Nabi Saleh dan pengikutnya, langsung Allah di depan, dan kami pun buat makar. Di dalam Al-Quran, yang membuat makar itu imam orang kafir atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada orang beriman buat makar. Maka salah kalau duduk orang beriman itu bikin makar. Salah, karena enggak ada ayatnya. Yang ada Allah yang buat makar. Wahum la yashkurun, mereka enggak sadar. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Coba perhatikan setelah itu, bagaimana makar kami lebih hebat, kami hancurkan mereka semua. Jadi jemaah dimuliakan Allah, bagaimana kehebatan. Makanya di ujungnya itu membangun semangat wa qulil hamdulillah. Karena selemah-lemahnya orang beriman, itu pasti dia Subhanahu wa ta'ala akan membantunya. Yang penting konsepnya di sini, yang penting bahwa pada saat posisi sosial politik lemah bukan berarti dakwah pun melemah.
Lihatlah Nabi Saleh, lihatlah umatnya Nabi Saleh. Ketika para penguasa itu mengatakan, memprovokasi umatnya Nabi Saleh, ya, menurut kamu Nabi Saleh itu gimana? Oh, menurut kami Nabi Saleh itu benar, baik. Kalau menurut kami itu nggak benar, ya, dia merusak negeri ini. Jadi umatnya Nabi Saleh tetap percaya dengan nabinya, walaupun mendapatkan tekanan yang luar biasa. Makanya di sini dalam posisi selemah apapun, tapi dakwah tidak melemah, tapi karakter keimanan nggak melemah, maka dia Subhanahu wa Ta'ala akan membantu umat. Begitu juga dengan Nabi Lut. Bayangkan saat itu satu negara itu, satu bangsa datang ke rumah Nabi Lut, ya, rame-rame untuk mendapatkan tamunya Nabi Lut, para malaikat itu sendiri. Lalu Nabi Lut sendirian berhadapan dengan mereka semua. Nabi Lut mengatakan, "Lau ana bikum quwwah au awi ila ruknin syadid." Kalau aku punya kekuatan, aku punya pasukan, aku lawan kalian semua. Cuma sendirian, nggak mampu mencegahnya. Bahkan Nabi Lut sampai bahasa Al-Qur'annya itu sampai menawarkan anak putrinya saja, daripada kalian ini melakukan liwat, daripada kalian melakukan sodomi sama jenis nggak benar, ya, mendingan ini dengan yang lain jenis yang lebih benar. Sudah menjatuhkan tawaran seperti itu, malah diejek oleh kaum Nabi Lut. Kamu kan tahu, itu kan bukan muhrimnya kami, begitu. Tapi kalian tahu sesungguhnya kami mau. Udah rusak mentalnya. Tapi Nabi Lut nggak mau diem, tetap siap melawan, walaupun sendirian. Namun malaikat itu mengatakan, sudah, kamu pergi saja, jangan lihat ke belakang, biar ini urusan kami. Itu jemaah dimuliakan Allah. Makanya di ayat berikutnya setelah peristiwa Nabi Lut, Nabi Saleh dengan Nabi Lut, baru masuklah ayat tadi ini, wa qulil hamdulillah. Semua Allah selesaikan. Wassalamun ala ibadihil ladzina istafa. Maka sejahteralah buat hamba-hamba kami yang kami istofa, yang kami pilih. Istofa itu artinya pilihan, karena memang hatinya benar. Dari kata-kata sofa, mustafa, pilihan, karena hatinya benar, sudah terisi dengan nilai Al-Quran. Allahu khairun, ya, amma yusyrik. Bukan ada Allah yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka sekutukan. Karenanya semangat hamdalah ini, semangat selalu memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, akan membuat orang-orang yang beriman gak pernah panik dalam menghadapi permasalahan, gak pernah sempit dalam menghadapi segala macam tekanan-tekanan dari para penguasa itu sendiri. Yang ada di kepala mereka selalu hamdalah, selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun mereka diajarkan oleh Al-Quran, wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah, karena Allah yang akan menangani mereka semua. Ini surah An-Naml, jemaah dimuliakan Allah, sebuah surah bicara masalah semut, ya, tapi ini memiliki sebuah semangat yang luar biasa untuk membangun karakter, ya, selalu memuji Allah. Dan dicontohkan di dalamnya ini adalah para anbiya yang sudah memiliki kekuasaan, Sulaiman dan Daud. Juga bahkan digambarkan para nabi yang sama sekali nggak punya kekuatan, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut setelah mengatakan, "Lau ana li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid." Setelah itu Rasulullah menginformasikan kepadanya bahwa setelah Nabi Lut ini nggak diutus lagi nabi yang nggak punya pengikut. Jadi ini nabi, ya, ternyata masih sendirian berani. Setelah itu Allah membantu nabi-nabi berikutnya ada pengikutnya supaya lebih siap. Karena memang kalau ada pengikut itu mental kita pun lebih nyatu, lebih siap untuk, ya, untuk melawan. Allah tidak ingin sebuah, ya, satu iman yang sudah terbangun ini tiba-tiba runtuh karena, ya, panik atau karena nggak siap menghadapi lawan-lawan yang ada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu, ya, di ayat ke-89, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idzin. Maka teruslah bekerja,
Karena Dia Subhanahu wa taala mengatakan, siapa saja yang terus mendatangkan hasanah, ya, apapun kejadiannya, ya, dikatakan ya wahum min faza'in yauma idzin amin. Dalam kondisi panik tetap dia tenang. Karena tabungannya banyak. Terus buat hasanah, terus buat kebajikan. Kegelisahan, kepanikan, ketidaksiapan kita menghadapi sebuah masalah karena tabungan kita sedikit. Karena tabungan amal soleh kita nggak ada. Ya. Sama saja tabungan kekayaan, ya, berupa rupiah itu kalau banyak membuat dia merasa lebih siap menghadapi kehidupan. Begitu juga kalau tabungan ruhiyahnya banyak, membuat dia siap menghadapi kehidupan. Ini jangan sampai nggak ada rupiah juga nggak ada ruhiyah. Hancur orang begitu. Maka teruslah membuat kebaikan-kebaikan, karena inilah membuat kita lebih siap untuk menghadapi segala macam tantangan zaman. Jadi ini mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Bagaimana terus kita belajar bertalaki dengan Al-Quran dan mengamalkan sehari-hari, bacalah Al-Quran, karena karakter, ya, perintah untuk menjadi seorang muslim, ciri utama seorang muslim di surah An-Naml dikatakan wa an atlul Quran. Jadi bermasalah keislaman kita kalau ternyata interaksi kita membaca Qurannya juga kurang. Ya, sebentar lagi Ramadan, berlomba-lomba kita menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Saya yakin inspirasi Ramadan itu akan menghadirkan, ya, banyak hal yang membuat kita lebih siap menghadapi tantangan zaman. Ya. Bahkan jangankan Ramadan, para salafus saleh, ya, di dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan mereka bukan cuma Ramadan, bulan Sya'ban saja. Bulan Sya'ban itu mereka sudah masuk ke kamarnya masing-masing kunci, ya, ditinggalkan yang lainnya. Ngapain? Membaca Al-Quran. Karena ini Sya'ban, bulan diangkatnya aman. Jadi mereka ingin menunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika tutup buku amal kita yang terakhir, ya, itu ternyata banyak sudah Al-Quran dia baca. Kadang-kadang kita sebagian jemaah kita ini mengambilnya cuma di nisfu Sya'ban, ya, dengan sholat tasbihnya, dengan baca yasinnya. Tapi para salafus saleh dahulu nggak cuma itu, dia tingkatkan dengan memperbanyak Al-Quran. Karena apa? Karena iqra' wartaqi. Karena nanti posisi kita di surga itu ditentukan dengan sejauh mana bacaan kita. Malaikat mengatakan, iqra', baca. Karena semakin banyak bacaan kamu, disitulah posisi surga tertinggi kamu. Iqra' wartaqi. Jadi kalau kurang bacaannya, ya nggak naik-naik kelas. Ini yang perlu terus, ya, kita belajar dari salafus saleh. Mereka sudah menyiapkan diri berinteraksi Al-Quran dari bulan Sya'ban. Ya. Kalau bulan Sya'ban sudah kunci kamar memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi Ramadan, ya. Tapi jangan salah jemaah dimuliakan Allah. Mereka itu sudah menyiapkan di bulan Sya'ban Ramadan untuk interaksi Quran, untuk ibadah penuh, ya. Untuk urusan dunia sudah dibereskan sebelumnya. Jadi sudah beres urusan dunia sebelumnya ini. Mereka sudah kerja, tabungan cukup, keluarga aman, baru kemudian full ibadah. Jadi jangan, dulu kan nggak ada PNS, ya, dulu nggak ada PNS. Semua, ya, berusaha berdagang sehingga ketika untung sudah banyak, ya, itu kemudian dia bisa maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan gitu, di dalam surat Al-Hasyr kan, dalam terjemahnya kan apa, seandainya Al-Quran diturunkan ke dalam gunung itu akan hancur. Itu kira-kira hikmahnya buat kita apa ya, Tad? Apabila Al-Quran diturunkan ke dalam gunungnya, gunung bisa hancur, kalau manusia itu gimana gitu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan. Lau anzalna hadzal Qur'an
ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan ke gunung, kamu akan lihat gunung itu khasyian, gunung itu semakin khusyuk. Bahasanya khasyian mutasaddian min khasyatillah. Jadi khasyian, khusyuk, mutasaddian, ya. Memang bahasanya ini mutasaddian, cuma memang terjemahannya kalau dikatakan hancur lebur, ya ini sebuah tafsir ya. Tapi bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah hikmah, ya, kondisi bagaimana jiwa kita ini yang khusyuk itu, kira-kira kalau bahasa Al-Qur'annya itu terjadi tabatul buat kita ketika salat malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna nashi'atal laili wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Nah, suasana khasyiannya gunung itu, kalau di kita ini suasana tabatulnya itu, suasana bagaimana jiwa ini bisa merengek-rengek, ya, jiwa ini bisa merintih-rintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nangis terus-menerus. Dan digambarkan tabatul itu air mata itu sampai membasahi wajahnya, kalaupun jenggotnya banyak itu sampai isi jenggotnya itu air mata semua, karena berhenti di jenggotnya gitu kan. Ketika dia sujud, tempat sujudnya itu basah, itu namanya tabatul. Tapi Nabi SAW juga memberikan keringanan kepada kita bentuk tabatul itu, bahwa sebatas keluar, ya, air mata itu, ya, sebesar ra'su duba, sebesar kepala lalat saja, itu sudah dihitung tabatul. Nah, di sini yang Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan kepada kita suasana khusyuknya gunung itu ketika mendapatkan Al-Qur'an, sehingga dia mau kalau bisa hancur sujud depan Allah, mau dilakukan. Atau antum bisa lihat juga di dalam ayat yang lain, tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Bagaimana Bani Israel setelah itu hatinya itu mengeras, ya, bahkan kerasnya itu melebihi batu. Padahal kata Allah, wa inna minha lama yakhruju min wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Padahal yang batu saja, karena dia khusyuk, itu ada batu yang pecah lalu keluar air yang begitu banyak menjadi sungai. Ada batu yang pecah dari sela-selanya keluar air, dan ada batu yang menjatuhkan dirinya dari atas hancur berkeping-keping, ya. Kenapa? Karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi karakter alam ini, ya, semua makhluk-makhluk Allah kalau sudah khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, mereka mau merintih-rintih, bahkan mau menjatuhkan dirinya depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suasana khusyuk itu yang ingin dihantarkan kepada kita. Bayangkan kalau gunung hancur tingkat kekhusyuannya, bagaimana kita ini bisa menghancurkan kekerasan hati kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilihat makna zahirnya, tapi coba perhatikan, ya. Lau anzalna ala jabal la ra'aitahu khasyian, kalimat khasyian. Kamu akan lihat gunung itu ketika menerima amanah menjalankan Al-Qur'an, dia khusyuk, takut. Nah, penyakit kita ini kan sudah mendapatkan amanah Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan amanahnya ini buat kita ini manusia. Di dalam surah Fatir, ya, surah tentang Sang Pencipta ini, Allah mengatakan, "Tsumma awratsna kitabal ladzina astafaina min ibadina." Jadi amanah yang bisa menjalankan Al-Qur'an ini adalah hamba-hamba yang kami pilih untuk menjalankan kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Namun di antara mereka faminhum dzalimun li nafsi, ada yang menzalimi dirinya. Sudah mendapat amanah untuk jalan Al-Quran, dia nggak jalani juga, nggak dilakukan sebagaimana perintah yang Allah inginkan. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan yang ketiga ini ada yang segera mendapatkan amanah itu langsung dia kerjakan. Ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia, ya, tinggal kita masuk di poin yang mana, apakah yang menzolimi atau yang pertengahan atau segera melaksanakan itu. Nah, ini tergantung tingkat kekhusyuannya masing-masing. Ya. Jadi kalau gunung saja seperti itu, maksudnya supaya kita ngacak gitu sama gunung. Ya. Karena jelas pada ayat berikutnya, ya, Allah tegaskan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Karena nggak sama penduduk surga dengan penduduk neraka, itu nggak sama. Ashabul jannati humul faiz. Penduduk surga itulah yang sukses. Dan Allah nggak menggambarkan ashabun narnya. Ketika Dia Subhanahu wa taala mengatakan nggak sama penduduk surga dengan neraka, kemudian Allah gambarkan penduduk surga itulah yang sukses. Penduduk neraka kemana? Kenapa nggak disebut? Karena memang nggak bernilai lagi. Mereka-mereka yang tidak punya kekhusyuan itu nggak ada nilai. Nilai itu semua tergantung kepada tingkat kekhusyuan itu sendiri. Di surah Qaf lagi disebutkan, wa uzrifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa itu. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Ini yang kami janjikan kepada mereka yang awab, yang selalu kembali kepada Allah dan selalu menjaga aturan Allah. Man khasyar rahman, yaitu mereka-mereka yang khusyuk pada Ar-Rahman. Bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Jadi memang tingkat seseorang itu, ya, posisinya di hadapan Allah tergantung dari kekhusyuan. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa kekhusyuan itulah yang menghantarkan seorang itu punya ilmu. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bi ghairi khasyatillahi jahlan. Jadi seseorang itu dikatakan berilmu, tandanya sederhana, dia punya khusyuk apa enggak. Kalau enggak punya khusyuk, dia enggak berilmu. Sehebat apapun, titel apapun dia punya, tapi tidak ada khusyuknya pada Allah, tidak ada takutnya kepada Allah, itu orang jahil. Abu Jahal, ya, kita tahu pamannya Rasulullah SAW. Kenapa dipanggil Abu Jahal? Padahal masyarakat memanggil mereka itu Abul Hakam, orang bijak. Tapi Rasulullah SAW membahasakan Abu Jahal. Kenapa? Karena dia nggak takut sama Allah. Maka dibahasakan oleh Rasulullah itu Abu Jahal. Jadi nggak ada yang namanya orang bijak, ya, di muka bumi ini, ya, dalam pandangan Islam. Kalau dia tidak takut pada Allah, itu orang bodoh. Begitu ya, Allah a'lam bishawab. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi, silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya mau tanya terkait dengan alur ada ayat yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Bagaimana dan kapan kita yatlu alaihi, kemudian yuzakkihi, kemudian yu'allimuhumul kitab, paham kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bu, pertanyaan diulangi? Saya ingin mendapat penjelasan alur tentang mengenai ayat yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kapan dan bagaimana kita yatlu alaihim, kapan kemudian yuzakkihim, kemudian kapan juga kita yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, Ustaz. Ini bermula dari doanya Nabiullah Ibrahim. Doa Nabiullah Ibrahim supaya dibangkitkan di Mekah ini seorang nabi yang ciri-cirinya yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nabiullah Ibrahim minta begitu, yaitu nabi yang senantiasa membacakan ayat-ayatnya, lalu mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, lalu mensucikan mereka. Namun di surah Jum'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah membangkitkan nabinya sesuai dengan permintaan Nabiullah Ibrahim, namun ciri-cirinya yang yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi membacakan ayat-ayatnya lalu mensucikan mereka, baru kemudian dia mengajari Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi dalam konteks ajaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang sangat dikedepankan faktor tazkiyatun nafs, faktor kebersihan jiwa. Bapak Ibu perhatikan, sampai kalau dalam kajian-kajian itu setiap kali kita buka kajian akidah, selalu bab pertamanya itu tentang niat. Kalau kita buka kajian tentang fikih, selalu bab pertamanya itu toharoh, kebersihan. Jadi memang Islam sangat menekankan bagaimana membangun bersih fisik dan bersih psikis, dua-duanya bersih. Baru kemudian bicara Alkitab, ta'limul kitab wal hikmah. Karena betapa banyak orang yang bisa menyampaikan Alkitab dan Al-Hikmah, tapi kalau jiwanya tidak bersih, ilmunya itu hanya sebatas sampai di akalnya saja. Kalau itu yang terjadi, maka nggak akan terjadi perubahan sosial. Quran menekankan perubahan sosial, perilaku, budaya orang itu bisa berubah kalau para da'inya, kalau para gurunya ini menyampaikan ilmu-ilmunya itu dengan semangat tazkiyah, sehingga dia bisa menghantarkan ilmunya itu kepada muridnya itu, langsung dari hatinya ke hati murid tersebut. Baru terjadi perubahan. Kita lihat bagaimana di Barat ilmu-ilmu tentang filsafat segala macam, ilmu-ilmu dunia mereka, teknologi mereka kuasai, tapi terjadi kejenuhan. Jepang, Korea kita lihat teknologinya luar biasa, terjadi kejenuhan. Tiap hari ada banyak orang bunuh diri. Ada masalah sosial di sana. Nah, Islam menyelesaikan bahwa intinya Islam ini hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Makanya perlu mereka para guru, para mu'alim, para ustadz ini menyampaikan dengan bahasa-bahasa hati. Atau kalau bahasa Al-Qur'an itu qaulan baligha, perkataan yang nyampe ke hatinya dia. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adira. Banyak orang yang ketika disampaikan hatinya sudah tersentuh, tapi dia ngomongnya lain, bilang enggak lah, bilang enggak paham lah, tapi pada dasarnya hatinya sudah kena. Ada basirah yang kita bisa baca. Cuman karena dia zalim, karena dia sombong, dia nggak mau ngaku. Dan di surah An-Naml itu disebutkan yang demikian itu. Wajahadu biha
wastayqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Nabi Musa alaihissalam ya, itu berdakwah luar biasa, namun umatnya itu Fir'aun dan bala tentara pasukannya itu padahal sudah yakin ini yang jawaban ini benar, cuma karena kezaliman dan kesombongan dia nggak mau terima. Jadi ya, intinya ya stressing membangun tazkiyatun nafs itu begitu pula. Memang Imam Ghazali memulai dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, setelah itu banyak para ulama-ulama lagi yang berikutnya ya menginspirasi kitab Ihya Ulumuddin, Lahir Madarijus Salikin dan seterusnya. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau merumuskan kitab Riyadhus Shalihin itu karena terinspirasi dengan kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Cuma beliau memasukkan semua dengan hadis-hadis yang sahihnya. Jadi banyak kita bicara tentang tazkiyatun nafs. Ya. Karena memang ini penting untuk kita membangun peradaban itu sendiri. Ya, demikian ya, Allah a'lam. Ada lagi yang tanya, coba. Baik, belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kekinian ya Ustaz, tentang Al-Maidah 51 ini ya. Mungkin adakah dari para ahli tafsir atau ahli Quran nggak bisa memprediksikan ya, ini kan kok tiba-tiba muncul dan terkait dengan kebenaran Al-Maidah itu masih itu. Berikutnya ada prediksinya adalah Al-Maidah 64 gitu kan, sebuah generasi yang akan membela ya. Nah berikutnya bisakah atau adakah ya prediksi berikutnya ayat apa lagi yang akan terbukti ya, sehingga umat ini juga lebih tersadar dan lebih siap dengan kondisi yang hal seperti ini gitu ya. Tuh. Kita bisa dari ayat masa ada ya, terus berikutnya ini akan terbukti ayat 54 ini. Nah kalau para itu ada tafsir akan memprediksi lagi akan terbukti ayat berikutnya, wah subhanallah gitu kan. Dan apa lagi yang akan terjadi? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait Ramadan, Ustaz. Ini ya udah membentuk katakanlah halaqah Quran di jamaah di masjid. Nah itu yang idealnya kalau di kami itu mana yang lebih afdal ya, di kelompok Quran tersebut ada yang memang kita masing-masing baca aja nih, kata 10 orang satu juz baca, nah terus baca bersamaan lah, intinya sudah dapat 10 juz saat itu gitu kan, ingin berlomba-lomba kan di grup tersebut. Apakah itu termasuk cepat nanti katakanlah udah karena ya hanya baca tanpa ada penyimakan dari teman-teman yang lain. Itu kan lebih cepat intinya ya, strategi untuk lebih cepat kan. Ada lagi strateginya memang ya satu malam 1 juz tapi dengan bacaan yang memang sesuai bacaan kualitas dari individu tersebut. Ada yang memang lambat, cepat dan seterusnya, tapi ada penyimakan. Nah kalau pertanyaan yang tadi mau dibawa pulang boleh, yang jelas tugasnya adalah 1 juz ya baca. Apakah itu dibolehkan? Termasuk hitungan. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertama ya, saya teringat dengan ungkapannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan
kalau seandainya saf-saf kaum muslimin dalam perjuangannya selalu menang terus, nggak pernah kalah. Beliau katakan pasti nanti saf-saf itu akan dipenuhi kebanyakan mereka orang-orang munafikin. Tapi kalau perjuangan orang-orang muslim ini kalah terus, nggak pernah menang, yang terjadi apa? Lama-lama para mujahidin ini mulai ragu di jalan benar apa enggak, karena kalah terus. Akan tapi kata beliau, sa'atan sa'atan, ada waktunya menang, ada waktunya kalah. Ya. Kenapa? Karena memang hidup ini Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita supaya terjadi seleksi. Mana yang karakter nifaknya lebih kuat dan mana yang karakter imannya lebih kuat, itu Allah akan seleksi. Ya. Oleh karena itu, ya, kita melihat kemarin ada kejadian Al-Maidah 51. Ini mukjizat, bisa ngumpulin orang begitu banyak, dahsyat. Ya, siapa yang mau koordinir, semua mengakui nggak mampu. Ya. Itu biaya pun paling besar di situ. Ya, bahkan yang 9 naga pun nggak mampu ngumpulin orang sebanyak itu. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Jadi orang yang paling kaya sekalipun dia keluarkan hartanya semuanya, mereka kata Allah nggak bisa menyatukan orang begitu banyak. Ya. Jadi Allah yang bisa menyatukan kalian semua. Nah, setelah itu kita ketemu, ya, ini karena tadabbur kita dengan ayat ini menarik. Kalau kita lihat, oh ternyata di ayat sebelumnya Allah sudah katakan, ya, walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Akan tapi dia suka menguji kamu dengan apa yang Allah telah berikan, fastabiqul khairat. Yang Allah minta pada kita selanjutnya adalah selalu melakukan fastabiqul khairat, musabaqah, ya, berlomba-lomba melakukan kebajikan. Nah, lalu ada kaum yang dijanjikan di ayat 54. Saya malah menangkap di Al-Maidah 54 ini. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, 'aizzatin 'alal kafirin. Ya, antum perhatikan di Al-Maidah 54. Allah mukadimahi kalimatnya adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ada di surah yang lain, di surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Cirinya dibalik. Di Al-Maidah 54 didahulukan karakter orang beriman ini adalah merasa rendah dengan sesama mukmin lainnya. Lalu dia punya izzah kalau ngadepin orang kafir. Tapi di surah Al-Fatah dibalik. Cirinya umat Muhammad SAW adalah syiddah, keras dengan orang kafir. Lalu kehidupan mereka itu ruhama, kasih sayang sama mereka. Kan dibalik kan? Apa rahasianya? Di surah Al-Fatah, jemaah dimuliakan Allah, ini kondisi umat Islam kalau sudah menang. Ya. Wajah umat Islam ini, ya, karakter tegas, jangan sampai nilai-nilai kekafiran masuk ke dalam dirinya, maka langsung dikunci asyidda wal kufar. Lalu suasana kehidupan mereka itu ruhama bainahum, berkasih sayang. Sementara di surah Al-Maidah ayat 54 ini adalah ketika umat ini mau bangkit, ketika umat ini mau bersatu. Apa yang harus kita miliki? Janganlah merasa lebih dengan umat yang lainnya. Janganlah merasa hebat dengan golongan yang lainnya sesama umat Islam. Kalau persatuan itu mau kita pelihara. Adillatin 'alal mu'minin. Ya. Jadi karakter itulah karakter melekat, menyatukan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ya, luar biasa, ini pelajaran mahal yang kita tangkap karena di 4.11 2.1.2 kita lihat umat Islam sangat beragam. Yang dulunya mereka nggak kompak-kompak, tapi ketika di 14.2.1.2 ini kompak semuanya. Dari berbagai macam
organisasinya, latar belakang fikihnya, ya, itu bisa kumpul semuanya. Ya. Ternyata suasana azillatin alal mu'minin. Ini yang menjadi pelajaran mahal buat kita. Yang dulunya mungkin masing-masing kita berpikir, saya punya jemaah, saya punya ormas, saya punya pengajian, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain bukan. Tapi ternyata persepsi itu salah dengan kejadian 212, membuat kita mereview ulang, menata ulang lagi cara kita melihat bagaimana membangun sebuah persaudaraan itu sendiri. Janganlah merasa lebih benar, lebih baik dibandingkan kaum muslimin yang lain. Itu, ya. Ya, insya Allah kalau itu terpelihara, nanti Allah akan hadirkan ayat-ayatnya lagi yang lain. Ya, karena di ayat berikutnya masih ada fa inna hizballahi humul ghalibun. Karena golongan Allah, partai Allah ini gak akan terkalahkan. Cuman ini kan masih proses. Tapi kalau tengah jalan ternyata kita mudah dipecah lagi persatuan yang ada, sulit kita menuju kepada hizballah humul ghalibun. Ya, ini tantangan tersendiri untuk kita menata, memperbaiki. Yang berikutnya berbicara masalah Ramadan. Kalau saya memahami Ramadan ini amaliyahnya sifatnya fardiyah. Ada yang namanya jamaiyah, tapi konsentrasinya kepada pembekalan individu. Ya. Biasakanlah dan maksimalkanlah kita mengkhatamkan Al-Quran. Ya, itu nanti ya pasca Ramadan, tapi di Ramadan sebanyak mungkin sendiri, sebanyak mungkin. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu bahkan masuk Ramadan dia berdoa khusus, di antara kalimat doanya minta kepada Allah, ya Allah, kalau mata ini capek, mata ini ngantuk dalam melihat ayat-ayatmu, bantu aku supaya mata ini jangan sampai capek, jangan sampai ngantuk dalam melihat ayat-ayat. Kalau lidah ini keluh letih membaca ayat-ayatmu, bantu aku mohon padamu agar lidah ini diberikan kekuatan untuk bisa mengucap, melafazkan ayat-ayat. Itu sampai begitu Ali radhiyallahu anhu spesial doanya terhadap mata dan lidahnya supaya jangan sampai mudah ngantuk, mudah capek. Karena memang ya amaliyah ya ini di Ramadan ini lebih banyak bagaimana kita meraih sebanyak-banyaknya secara individu, baru kemudian secara keluarga, ya, baru kemudian yang ketiga secara sosial. Ya, jangan kita maksimalkan di sosialnya lalu lupa pada nilai-nilai individu, karena kebutuhan individu kita itu luar biasa. Ke depan tantangan hidup kita ini kan ada tantangan sosial, tantangan keluarga, dan ada tantangan pribadi. Ramadan itu sedapat mungkin kita maksimalkan ketiga-tiganya. Tapi ayat yang bicara tentang masalah individu ini paling banyak, maka maksimalkanlah. Ya, istilahnya kalau dalam masalah ibadah ini yang harus kita bangun itu adalah atharoh. Tapi kalau dalam masalah sosial itu yang harus kita bangun itu ihsan. Kita utamakan orang lain, itu untuk urusan sosial. Tapi untuk urusan ibadah itu harus egois, nggak boleh mengutamakan orang lain. Antum sekarang mabit, nanti menjelang subuh dibangunin untuk sholat malam gitu kan. Ya. Kadang-kadang kita suka ihsan, bangun, padahal lagi antum duluan yang wudu, padahal dia masih ngantuk. Kalau untuk urusan ibadah nggak boleh ihsan, harus atal. Ya. Berlomba, jangan sampai dia duluan yang wudu, harus saya duluan. Jangan sampai saf terdepan dia duluan yang dapat, harus saya duluan. Itu ibadah harus berlomba-lomba. Ya, membaca Al-Quran juga begitu. Jangan sampai dia duluan yang selesai satu juz, harus saya duluan. Itu ibadah. Ya. Ibadah harus dibangun semangat egoisnya. Tapi hubungan sosial harus dibangun semangat ihsannya. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jangan hubungan ibadah ini kita hubungan sosial ini kita egois, hancur, ya, rusak seperti ini. Ya, akhirnya kita akan masing-masing. Begitu ya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Mungkin satu lagi ini aja. Kita batasi sampai jam 11 karena nanti kita akan bangun jam 3. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Oh, Ustaz. Iya.
sederhana bagaimana cara kita untuk disibukkan dengan Al-Quran, karena lagi-lagi namanya untuk kadang keimanan, kadang naik, kadang turun, tapi semoga kita bisa dimudahkan oleh Al-Quran itu seperti apa Ustaz, trik dan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya itu saran kan? Doa buat kita semua ya. Kita aminkan aja. اقرأ باسم ربك الذي خلق